Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar perilaku grup dan memahami kerja tim. Dalam video ini kita akan mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama, definisi grup dan klasifikasi grup. Yang kedua, tahapan pengembangan grup. Yang ketiga, perbedaan tim dan grup. Dan yang keempat adalah tipe-tipe tim. Baik, kita akan bahas topik pertama, yaitu tentang definisi grup dan klasifikasi grup. Dalam perilaku keorganisasian, definisi grup atau kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Grup atau kelompok dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu grup formal dan grup informal. Grup formal ditentukan oleh organisasi struktur dengan tugas yang telah ditetapkan. Dalam kelompok formal, perilaku yang harus dilakukan oleh anggota tim ditentukan oleh dan diarahkan ke tujuan organisasi. Sebaliknya, grup informal bukanlah keduanya, terstruktur secara formal atau ditentukan secara organisasi. Grup informal di lingkungan kerja terkait dengan interaksi sosial. Contohnya adalah 3 karyawan dari berbeda departemen yang secara teratur makan siang atau minum kopi bersama merupakan contoh grup informal. Jenis interaksi antar individu pada grup informal ini sangat Selanjutnya, kita akan membahas topik kedua, yaitu mengenai tahapan pengembangan grup dengan pendekatan punctuated equilibrium model, yaitu model alternatif untuk menggambarkan perkembangan grup yang bersifat sementara. Jadi, punctuated equilibrium model merupakan serangkaian fase yang dilalui oleh kelompok sementara yang melibatkan inersia dan aktivitas di mana model ini pada titik tengah, yaitu masa transisi kelompok mengalami peningkatan produktivitas. Fase pertama yaitu setting group direction, yaitu pertemuan pertama di mana para anggota menentukan arah kelompok. Yang kedua, first phase of inertia, yaitu kelompok cenderung diam atau terjebak dalam tindakan yang tetap meskipun mendapatkan wawasan baru. Yang ketiga, halfway point transition, yaitu transisi yang terjadi ketika kelompok telah mengalokasikan separuh waktu kinerja dan meningkatkan kesadaran anggota bahwa waktu mereka terbatas dan mereka harus segera bergerak. Yang keempat, major change, yaitu pada tahap ini kelompok akan menghasilkan perubahan besar di mana anggota banyak melakukan perubahan dengan meninggalkan kerja lama dan mengadopsi perspektif baru. Tahap yang kelima yaitu second phase of inertia, yaitu kesimpangan periode kedua inersia di mana grup melaksanakan rencana yang dibuat selama periode transisi. Tahap yang keenam adalah accelerated activity, yaitu pertemuan terakhir yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas terakhir yang harus diselesaikan oleh grup. Selanjutnya, kita akan membahas topik ketiga, yaitu perbedaan tim dan grup. Sebelumnya kita mendefinisikan grup atau kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Grup kerja adalah grup yang terutama berinteraksi dengan berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu setiap anggota melakukan sesuai dengan bidang tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan atau kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif, sehingga penampilan grup hanyalah penjumlahan dari masing-masing kontribusi anggota individu. Tidak ada sinergi positif yang akan menciptakan tingkat kinerja keseluruhan lebih besar dari jumlah input. Sebaliknya, tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui koordinasi. Upaya individu menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu.
Tim kerja dibangun untuk memiliki tujuan dalam interaksi anggotanya. Suatu organisasi atau perusahaan mencari sinergi positif yang akan menciptakan peningkatan kerja dalam kerja tim. Penggunaan tim yang ekstensif menciptakan potensi bagi organisasi untuk menghasilkan output yang lebih besar tanpa peningkatan jumlah karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas topik keempat, yaitu jenis-jenis tim. Yang pertama adalah problem solving teams, yaitu tim yang mendiskusikan berbagai cara peningkatan kendali mutu. Awalnya terlihat banyak di pabrik. Tim ini sifatnya permanen yang biasanya bertemu pada waktu yang teratur, terkadang harian atau mingguan, untuk menangani standar kualitas dan permasalahan yang terkait dengan produk. Problem solving teams jarang memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan saran atau rekomendasi yang dibuat, tetapi rekomendasi mereka ini dapat dihubungkan dengan proses implementasi dan beberapa perbaikan signifikan yang dapat direalisasikan. Jenis tim yang kedua adalah self-managed work team, merupakan sebuah tim yang benar-benar otonom yang tidak hanya bisa menyelesaikan berbagai masalah, tetapi juga mengimplementasikan berbagai solusi dan bertanggung jawab penuh atas hasil-hasilnya. Jenis tim yang ketiga adalah cross-functional team, merupakan karyawan yang berasal dari tingkat hierarki yang kurang lebih sama, tetapi dari berbagai bidang pekerjaan yang berbeda yang berkumpul untuk menyelesaikan sebuah tugas. Tim ini dapat bertukar informasi, mengembangkan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan mengkoordinasikan proyek-proyek yang kompleks. Namun, karena tingginya kebutuhan akan koordinasi, tim lintas fungsi ini tidak mudah dikelola. Jenis tim yang keempat adalah virtual team. Virtual team menggunakan teknologi komputer untuk menyatukan anggota yang tersebar secara fisik dan mencapai tujuan bersama. Mereka berkolaborasi secara online menggunakan komunikasi tautan seperti jaringan area luas, media sosial perusahaan, konferensi video, dan email. Hampir semua tim melakukan setidaknya sebagian pekerjaan mereka dari jarak jauh. Virtual team harus dikelola secara berbeda dari tim yang bertatap muka di kantor. Sebagian karena anggota tim virtual mungkin tidak berinteraksi sepanjang pola hierarki tradisional. Untuk tim virtual agar efektif, manajemen harus memastikan bahwa pertama, kepercayaan dibangun di antara anggota, kemudian kemajuan dipantau dengan cermat sehingga tim tidak melupakan tujuannya dan tidak ada anggota tim yang menghilang. Dan yang terakhir, upaya dan hasil pekerjaan tim dipublikasikan ke seluruh organisasi. Baik, teman-teman, apa yang telah disampaikan adalah ulasan untuk chapter 9 dan 10 perilaku keorganisasian. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi awal untuk dapat mempelajari perilaku organisasi lebih lanjut. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.